Oke, selamat pagi biker. Sekarang saya akan memberikan tips tentang fungsi daripada turbo atau double injector di Juken 5 Racing Turbo. Nah, kenapa kita mendesain ini? Karena Racing Turbo ini memiliki dua injektor, umumnya dipakai untuk kebutuhan motor yang sudah mengalami perubahan ekstrim ataupun modifikasi dengan cc yang cukup besar. Kenapa demikian? Karena jika Anda memodifikasi borap dengan cc yang cukup besar, biasanya itu diperlukan bensin yang cukup besar. Tetapi kebutuhan bensin di putaran bawah dan di putaran atas itu tidak sama. Nah, kalau Anda membuat satu injektor saja dengan satu debit injektor yang cukup besar, maka akan bagus di putaran bawah, tapi akan Anda merasa kebasahan di putaran jika Anda menggunakan injektor yang lebih besar, maka Anda akan mendapatkan manfaat hanya di putaran atas, sedangkan di putaran bawahnya akan menjadi kebasahan. Nah, oleh sebab itu BRT mendesain agar injektor ini bekerja, artinya dua, jadi untuk di putaran bawah dan di putaran atas. Jadi kalau untuk putaran bawah, kalau kita buat dua injektor, misalkan injektornya 150 cc yang pertama, yang kedua adalah 150 cc. Nah, ECU Juken bisa disetting kapan ini aktif. Nah, kalau untuk putaran bawah hanya cukup aktif satu, dan putaran atas atau putaran setelah di set misalnya 6000 rpm atau 8000 rpm, dia akan aktif dua. Nah, inilah manfaatnya supaya putaran atas dan putaran bawah itu terjaga stabil untuk keperluan bensinnya, ya. Nah, jadi Racing Turbo ini hanya dipakai untuk cc yang sudah ekstrim atau untuk keperluan road race seperti itu. Nah, aplikasinya tentu bagaimana mengaktifkannya, seperti apa, nanti teman saya Baron akan menjelaskan secara teknis dan prakteknya. Kita ikutin penjelasan dari Baron berikut ini. Sebagai contoh cara pengaktifannya, ini saya akan mulai lewat laptop. Contohnya lewat laptop seperti biasa, hubungkan, buka software laptopnya, kontak on, hubungkan USB laptop, seperti biasa ECU akan cek parameter dan get map secara otomatis. Ya, bila sudah oke, kita ke main menu, pilih menu turbo. Ya, ada di sini. Menu nomor 4 dari atas ada ECU limiter, auto taming, VVT-i yang sudah kita bahas dalam tip and trick sebelumnya saya sudah bahas. Sekarang saya bahas turbo. Klik turbo, ya. Di sini turbo adalah turbo setting. Yang satu TPS 50, engine referensi RPM dalam bentuk RPM. Jadi 7000 ini dalam bentuk RPM. Di sini statusnya off. Apabila sudah pasang injektor kedua, akan menyalakan buat aktifkan injektor yang kedua itu. Kita pilih turbo setting adalah kondisi on. Ya, dalam pilih mode ini, engine motor atau mesin motor dalam keadaan mati, tidak bisa motor dalam keadaan hidup. Ya, kalau sudah tekan OK, ya, data save, OK. Di sini ada referensinya, turbo setting, artinya apabila TPS sudah 50% ke atas, 50, 55, 60 sampai 100%, dan engine-nya RPM-nya sudah mencapai 7000, maka turbo atau injektor yang kedua akan bekerja. Jadi injektornya bekerja sesuai settingan, sesuai apa yang kita setting. Misalkan RPM-nya kita bikin 5000,
TPS-nya kita bikin 20%, lalu kita oke. Artinya injektor kedua akan mulai bekerja apabila TPS-nya sudah 20% ke atas dan engine referensinya RPM-nya 5000 RPM ke atas. Apabila TPS-nya sudah 20% tapi engine-nya masih 4000, maka injektornya belum aktif, dan sebaliknya RPM-nya sudah 5000 tapi TPS-nya masih 10%, belum mencapai 20%, dan injektornya juga akan tidak aktif. Harus dua-duanya tercapai di atasnya ini, di atas 20% minimum dan referensinya minimum 5000 RPM sesuai settingan ya. Sebagai contoh saya setting, apabila oke, ya kita live saja. Saya ambil simulasi, sebab kalau injektor kita nggak tahu ya kapan nyemprot-nyemprotnya, dan takut terjadi bahaya kalau injektornya kita buat praktek, sebab nyemprotnya harus ke ruang bakar, tidak boleh nyemprot keluar. Ya, di sini saya alat simulasi. Nanti perhatikan lampu, dan sebenarnya ada kipas kecil yang di dalamnya dua. Ini kalau ini lampunya hidup, tandanya injektornya bekerja. Ini sebagai simulasi aja, ganti injektor. Ya, di sini ada satu masuk ke 12 volt aki, bisa standby langsung, bisa 12 volt yang keluar dari kontak, kunci kontak. Ya, ini saya langsung di sini sebagai contoh, saya langsung. Ya, 12 voltnya langsung. Oke. Ada kabel. Kayak lagi, kalau Anda beli ECU yang model racing turbo, maka akan keluar kabel satu ini. Nah, inilah yang buat fungsi mengaktifkan injektor kedua kalau akan difungsikan atau akan dipakai fasilitasnya. Kalau membeli ECU yang tipe dual band saja, maka tidak bisa memakai turbo atau fasilitas injektor kedua. Maka yang dibeli harus ECU yang tipenya racing turbo atau yang tipenya Pro, Juken 5 profesional. Ya, bisa dihubungkan ke sini sebagai contoh injektor. Ya, oke. Mesin kita hidupkan. Sudah terhubung. Saya gas, ya. Apabila RPM-nya tadi kan minimumnya 5000, maka kalau ini belum saya buka gas, perhatikan lampu dan kipasnya, ya, lampunya saja. Nah, bisa sini. Ya. Jadi misalkan seperti sekarang RPM-nya 3000, TPS-nya 9000, TPS-nya 10% dan RPM-nya sudah 57, dia akan belum bekerja karena settingan buat ring TPS-nya belum terpenuhi. Dan sebaliknya, TPS-nya tinggi dan RPM-nya sudah gede, dia baru hidup. Jadi harus terpenuhi dua-duanya sesuai settingan. Ya, tadi settingannya adalah 20%, RPM-nya 5000. Maka kalau udah 20% dan RPM-nya 5000, maka ini akan bekerja. Injektornya akan bekerja. Jadi injektornya akan nyemprot pada saat sesuai kerja, sesuai settingan yang ada di ECU. Ya, kerja. Sebagai contoh sekarang saya 15% dan 15%. Ya, ini 15%. Dia nggak kerja walaupun sebenarnya RPM-nya sudah 7500. Saya gas lagi, TPS-nya di atas 20% dan RPM-nya 5000, dia akan bekerja, lampunya itu. Ya. Ya, seperti itu caranya. Itu kalau set penyetingan lewat laptop. Sekarang bagaimana cara penyetingan kalau kita akan lewat remote?
cara mengaktifkan injektornya. Dan cara kerjanya seperti ini hanya simulasi. Kalau nanti ke injektor ya seperti itu. Saya ulangin, kabel injektor itu ada 2 kabel, satunya dapat 12 volt dan satunya masuk ke ECU. Jadi yang masuk ke ECU ini istilahnya adalah groundnya, masanya, karena 12 voltnya langsung masuk ke injektor dan groundnya ada di ECU yang kabel 1 warna hijau ya. Oke, sekarang kita ke remote. Cara pengaktifan kalau lewat remote. Ya, seperti biasa, hubungan kabelnya. Ya. Ya. Oke. Sudah terhubung. Kita kontak off dan kita on. Ya. Kalau mau mengaktifkan turbo di remote, seperti biasa kita harus ke menu khusus. Menu khusus adalah ditekan exit dan set secara barengan. Bisa tekan exit, tahan, baru tekan set. Ya. Di sini remote keluar menu ECU Juken 5, yang kedua CDI iMac 2. Oh. Saya jelaskan lagi. Dalam hal ini, kalau menunya keluar 2 seperti ini, itu tandanya remote Anda itu adalah remote universal. Di mana remote yang model terbaru universal, remote ini bukan hanya buat penyetingan ECU, tapi juga bisa buat menyeting CDI iMac yang 2, iMac 2 namanya. iMac yang terbaru iMac 2. Jadi remote-nya 1. Karena remote ini universal. Kalau Anda pilih menu seperti ini, akan keluar yaitu ECU Juken 5, yang kedua CDI iMac 2. Berhubung kita kan yang saya pakai remote universal, maka menunya keluar seperti ini. Kalau remote-nya yang remote khusus ECU, akan langsung keluar menu ECU. Jadi di sini karena saya hubungannya dengan ECU, ya ini, maka pilih yang buat ECU Juken 5. Tekan enter saja, pilih ECU. Ya. Nah, ini menunya ECU. Pilih set default. Oke, pilih turbo. On, enter. Ya. Tadi sudah saya setting turbo yaitu start 20%, RPM start 5000. Di sini bisa dirubah sesuai yang diinginkan. Kalau mau mengganti RPM-nya, tekan enter. Ya, RPM-nya berapa? Misalkan 5500, RPM startnya 30%. Kalau sudah save. Oke. Ya, di sini bisa seperti tadi. Inilah cara pengaktifannya turbo lewat remote atau lewat laptop. Jadi media remote dan media laptop ini bisa dipakai kedua-duanya. Ya, oke. Sekian tips and trik dari saya. Terima kasih.